Untuk pertama kalinya, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bertemu keluarga Yosua di persidangan. Verdi Sambo meminta maaf di depan orang tua Yosua. Lebih lengkap terkait permintaan maaf Verdi Sambo kepada orang tua Yosua ini, kita terhubung dan diskusikan hal ini dengan pakar forensik emosi Handoko Gani. Mas Gani, apa kabar, Mas? Baik, apa kabar juga Mas Tifal? Kabar saya baik, insya Allah. Kita coba singgung dulu untuk pernyataan maaf dari Sambo kepada orang tua Yosua ini. Secara umum Anda menilainya bagaimana? Ya masih, pada hal yang selaras dengan sebelumnya, artinya beliau di satu sisi, semakin hari saya lihat semakin merasa sadar bahwa perbuatannya ini menghilangkan nyawa orang. Di sisi lain juga tetap berusaha untuk, membenarkan perbuatannya tadi sebagai upaya untuk menyelamatkan keluarga beliau. Jadi eee di satu sisi bahwa masih tetap sama, masih ada pembenaran, tapi di sisi lain, hati nurani semakin hari semakin menguat ini. Kalau saya perhatikan semakin ada rasa sedih, ada rasa bisa merasakan kemarahan dari pihak keluarga, bisa merasakan juga, terenyuh, haru dengan kesedihan dari keluarga. Mhm. Dan kalau kita lihat juga saat permintaan maaf, yang dikeluarkan Sambo saat persidangan tadi, tatapan matanya ini sempat menajam dan ada bentuk penekanan dari sejumlah kata. Kita mungkin bisa simak dulu pernyataan saat Ferdy Sambo menyampaikan maaf kepada orang tua Yosua berikut ini. Terima kasih Yang Mulia. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih. Melihat gestur tadi, terutama ekspresi mata ya, alis, kemudian mata yang menajam saat itu, dari pernyataan Anda tadi, sudut pandang sadar akan kesalahan dan sudut pandang ikut menyelamatkan keluarga atas tindakan Nopriansyah Yosua Huta Barat, menurut Sambo, condongnya ke arah mana ini? Semuanya ada di situ. Kalau kita lihat pertama tentang minta maaf itu sepanjang kata demi kata beliau itu sebentar menatap, sebentar nunduk ya, kemudian pada saat meminta maaf juga, ada sebuah gerakan bibir yang masuk ke dalam seperti ini. Ya sebetulnya menandakan betapa pressure-nya, sedihnya, tertekannya di situ ada. Kemudian ada kata tentang, eee, perbuatan kepada istri saya itu kelihatan, atau terdengar itu memang ada emosi sedih di situ. Tapi ketika menyatakan bahwa perbuatan atas sebuah perbuatan yang harus dibuktikan, yang nanti akan dibuktikan di sidang ini atau di pengadilan ini, itu tatapan mata beliau tuh lurus, ya langsung ke arah, Orang tua ya? Bapak dan Ibu Joshua almarhum. Mhm. Jadi tetap masih ada pembenaran bahwa apa yang dilakukan ini, kiranya menjadi pertimbangan bagi jaksa, bagi hakim, dan bagi masyarakat bahwa beliau melakukannya itu atas sebuah perbuatan. Saya rasa clear sekali message yang ingin disampaikan bahwa memang beliau ingin mengajak kita semua masuk ke dalam situasi kondisi yang beliau alami waktu itu, dan justru seperti mengembalikan kepada kita, tentunya juga pada hukum, apakah perbuatan yang beliau lakukan ini memang, eee, tidak akan dilakukan oleh orang lain. Jadi Hmm. seakan-akan seperti itu. Kalau kamu di posisi saya gimana? Beliau ini seperti ingin mengatakan kepada saya, kepada Mas Tifal, kalau kamu ada di pihak saya, Mas Handoko, kamu akan melakukan apa? Ini message yang clear sekali disampaikan kepada beliau. Sekalipun matanya sempat terpejam sepintas begitu, tapi maksudnya atau nilai dari ekspresi itu tetap sama begitu ya?
Ya, tetap sama karena di bagian terakhir itu masih lebih berat bobotnya dibanding yang pertama ketika mengatakan minta maaf itu sampai dengan, sebelum kata perbuatan terhadap istri saya itu, jauh lebih berbobot yang terakhir ketika beliau menyatakan pembenaran bahwa apa yang dilakukan itu tadi karena memang dalam tanda kutip "terpaksa" untuk menyelamatkan keluarga. Nah, di sisi yang lainnya, Putri Chandrawati juga menyampaikan permintaan maaf bahkan diawali dengan ucapan duka cita atas wafatnya anak dari orang tua Nofriansah Yosua Huta Barat ini begitu ya, Nofriansah Yosua Huta Barat maksud saya. Anda melihat bahwa nilainya juga sama atau ada penekanan tertentu dari pernyataan maaf Putri ini? Nah, ini yang saya katakan, sedikit aneh menurut saya karena Anehnya di mana? anehnya beliau ini kan korban, ya ini kan beliau ini korban. Jadi ketika, mohon izin kalau dikatakan sebagai korban sebuah pelecehan seksual, tentunya ada histeri, apa namanya, histeris gitu ya, ada, kondisi yang sangat-sangat emosional, histeris gitu ya. Apalagi kalau ditambah, kejadian pelecehan seksual tersebut diragukan oleh, pihak keluarga, diragukan oleh jaksa dan hakim. Jadi seharusnya itu ada kondisi histeris, kondisi protes, kondisi, Traumatis? berontak, iya traumatis juga ada di situ. Tapi yang kita lihat di sini kan beliau ini, malah meminta maaf, sedih atas kehilangan seorang Joshua. Jadi di sini yang saya bilang unik ya, artinya, dibandingkan reaksi yang kita harapkan ya, atau yang saya harapkan bahwa saya akan melihat betapa beliau emosional, sedih dan sebagainya, tapi masih ada bentuk apa protes gitu ya. Seperti tadi Bang Sambo ada protes atau ada pembenaran tindakannya, justru saya nggak lihat itu di Bu Putri. Sekalipun sudah sempat menangis, suara sempat bergetar saat Putri menyampaikan Ya, maaf saat itu? ya itu lebih ke arah kehilangan terhadap Joshua tadi, Hmm. bukan kesedihan kesedihan sebagai seorang korban lain ya. Hmm. Nah, itu yang menjadi unik menurut saya. Ya, kalau Bang Sambo kan kelihatan sekali bahwa beliau ini kan membenarkan apa yang dilakukan. Tapi sebagai korban, Bu Putri hanya meminta maaf atas kehilangan seorang Joshua, merasa sedih karena kehilangan Joshua, tapi tidak menunjukkan adanya emosi tadi frustasi, apa traumatis dan sebagainya itu tidak muncul. Nah, ini tentu menjadi satu pertanyaan besar bagi seorang analis seperti saya, ya. Dan saya tidak ingin berspekulasi panjang lebar karena ini penting sekali untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang memang sangat identik dengan pemeriksaan psikologis gitu ya. Hmm. Nah, jadi menarik juga di sini, sorry saya potong. Maka kemudian kalau Anda melihat dari dua orang ini, Ferdy Sambo yang sudah menyatakan maaf, Putri Chandrawati menyampaikan duka cita dan permintaan maaf juga di saat itu, apakah kita bisa menangkap bentuk ketulusan permintaan maaf yang disampaikan kedua terdakwa ini kepada orang tua Yosua? Definisi tulus ini agak sulit nih. Nah, Kalau gimana tuh? dibilang Gimana tuh? kan kalau tulus artinya kan betul-betul minta maaf tanpa syarat, tanpa satu pembenaran. Tapi di sisi lain kita melihat adanya pembenaran gitu kan. Hmm. Nah, dan di satu sisi yang semakin unik adalah Bu Putri tidak memberikan pembenaran, tetapi juga tidak menunjukkan betapa beliau ini traumatis, sedih, frustasi, protes karena tidak dianggap kejadian pelecehan seksualnya itu. Jadi kan menimbulkan sebuah pertanyaan, ini Bang Sambo ini membenarkan sebuah tindakan apa gitu, sementara sebagai korban Bu Putrinya tidak menunjukkan itu. Jadi sebuah bentuk pertahanan diri tetap muncul saat mereka menyampaikan maaf itu tadi? Iya, kalau Bang Sambo, tapi kalau, Bu Putri mohon izin tidak terlihat gitu. Hmm. Dan agak berbeda seharusnya dengan posisi dia yang disebut, Sebagai diakui korban. sebagai korban pelecehan itu tadi? Iya, Mhm. ini menjadi menarik, makanya saya tidak ingin berspekulasi, tapi menurut saya itu menarik untuk ditelaah lebih dalam ya, dan itu menjadi poin yang sangat penting bagi pihak pengacara atau pihak Bu Putri untuk membuktikan betapa pelecehan seksual itu terjadi dan dampaknya besar, tapi di satu sisi beliau ini legowo untuk, untuk meminta maaf. Nah, itu sebuah pembuktian yang relatif challenging menurut saya. Hmm.
challenging itu menurut saya ya. Nah, Challenging. di sisi lainnya juga begitu orang tua Yosua yang juga kita harus perhatikan juga di sini respons yang ditunjukkan dari ekspresi wajah saat mendengarkan pernyataan maaf dari kedua belah pihak ini. Sempat berpaling muka, bahkan Ibu Yosua sempat menangis beberapa kali juga begitu. Anda menilai bagaimana? Nah, yang menarik adalah reaksi yang begitu frontal terlihat ketika Ibu Putri yang berbicara. Itu frontal sekali. Ya, ya kita bisa lihat sangat membuang muka, Iya. buang badannya tuh terlalu jauh gitu. Mhm. Dan tapi di scene ini juga saya ingin masyarakat juga menilai bahwa Bang Sambo ini betul-betul merasa sedih juga. Masih manusia dalam tanda kutip, mohon izin ya. Mhm. Di sini saya melihat ada dalam salah satu scene ini ketika, nah ini di sini ditampilkan. Iya. Bang Sambo ini terharu, sedih nih. Saya Berpaling nggak sambil membela menahan manapun tangis ya. tampaknya ya. Dia menahan tangis gitu. Jadi bukan berarti Bang Sambo ini seorang manusia yang tidak punya perasaan gitu ya. Tidak ini. Ini yang sebuah hal yang perlu kita lihat juga secara objektif. Ya. Mhm. Dan berpaling muka juga nih orang tua Yosua saat mendengar pernyataan dari Putri Candrawati tadi. Berarti maksudnya mengelak dari apa yang ia sampaikan, menolak sepenuhnya apa yang dibela atau pembelaan yang disampaikan Putri, atau maksud lain Anda lihat juga di sini? Kalau Bu Putri ini kan nggak kelihatan seperti membela diri ya. Ya tidak kelihatan seperti membela diri, tapi perkataan-perkataannya ini lebih ke arah permintaan maaf gitu. Nah, reaksi frontal yang ditujukan oleh khususnya ibu dari almarhum Joshua itu menunjukkan bahwa sampai hari ini beliau masih belum bisa menerima. Menolak permohonan maaf itu. Masih belum bisa ya. Saya bisa memaklumi dan itu sangat manusiawi gitu, maksud saya, untuk bisa menerima dan mengampuni apa yang sudah terjadi. Itu sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Iya, luar biasa, membutuhkan campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari diri sendiri, dari keluarga, dari semua pihak untuk bisa mewujudkan kasih pengampunan yang seperti demikian besarnya. Sementara Wajar hal kalau begitu, berbeda ya. terlihat dari ayah Yosua ya, yang ikut Yang jauh lebih mendampingi tenang, ya. Ibu Yosua di sini beberapa kali menangis, diupayakan untuk ditenangkan. Anda menilainya apakah ini betul-betul ketenangan sepenuhnya bahwa ayah Yosua betul-betul siap menghadapi sidang dan mengikhlaskan segala hal yang sudah tempat terjadi, atau ada maksud lain? Oh, kalau saya lebih melihat mungkin sebagai seorang ayah, ya bukan berarti tidak merasa kehilangan, tetapi dengan karakter beliau dan sebagainya, kita melihat reaksi beliau jauh lebih tenang ya, jauh lebih pasrah terhadap apa yang sudah terjadi, dan saya tidak tahu apakah sudah bisa mengampuni atau tidak ya, tetapi pada dasarnya kita lihat reaksinya jauh lebih tenang. Baik, terima kasih banyak Mas Handoko Gani sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Mas.